Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pagi ini ketemu lagi dengan Ana Ustazah Adelina. Di sini kita akan belajar tema ya Ananda, untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian harian subtema 1. Alhamdulillah Ananda semuanya sudah mengerjakan PH-nya. Di sini kita akan lanjutkan materi kita yaitu subtema 2, pembelajaran 1. Di sini yang terdapat di halaman 38 ya Ananda. Di sini di pembelajaran 1 ini terlebih dahulu kita harus perhatikan terlebih dahulu ada gambar di sini. Ada gambar Ibu dan Nina yang sedang melihat foto album foto diri Nina, yaitu dari dia bayi, foto dari dia bayi hingga dia usia saat ini usianya adalah 9 tahun. Namun di sini Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ya, di sini ibu menjelaskan kepada Nina bahwa Nina itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan diri Ananda sendiri. Apakah Ananda mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Yaitu kalau pertumbuhannya itu adalah dari bayi, Ananda dari bayi sampai Ananda sekarang. Apakah Ananda berubah postur badannya? Dari bayi Ananda kan masih kecil. Sekarang Ananda sudah kelas 3, pasti badannya bertambah tinggi. Beratnya pun akan bertambah. Iya atau tidak? Pasti iya. Pasti Ananda semuanya mengalami pertumbuhan. Terus selanjutnya, di sini pertumbuhan yang dialami oleh setiap manusia itu adalah manusia itu dilahirkan dari bayi. Setelah bayi, lalu manusia tumbuh menjadi anak-anak. Setelah menjadi anak-anak, menjadi remaja dan menjadi dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Ya, Nanda. Itu adalah pertumbuhan yang dialami oleh setiap manusia. Di sini, selain pertumbuhan, Nina Nini juga mengalami perkembangan. Apa perkembangan yang dialami oleh Nina? Saat bayi, Nina itu makan dan minum saja belum bisa. Dia masih disuapi oleh ayah dan bundanya. Ya. Saat bayi, Nina juga belum bisa berjalan sendiri. Dia masih dituntun oleh ayah dan ibu. Tetapi sekarang umur 9 tahun Nina sudah bisa makan dan minum sendiri, jalan pun tidak perlu bantuan lagi oleh ayah bundanya. Dia sudah bisa melakukan semua itu secara sendiri tanpa bantuan ayah dan bunda. Ya, itu adalah yang dinamakan perkembangan. Ustazah yakin setiap Ananda yang di kelas 3 Asyam 1 pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti yang dialami oleh Nina. Ya Ananda, pasti itu. Nah, selanjutnya di sini ada halaman 39. Itu adalah sebuah teks. Ada sebuah teks tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini kita baca faktor dan pertumbuhan ini secara bersama ya. Ustazah baca di videonya dan Ananda juga nanti di rumah harus membaca faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia ini. Di sini faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu makanan yang bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Makanan ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Faktor kedua yaitu adalah olahraga yang teratur. Olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Faktor ketiga yaitu udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernafas. Udara bersih tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman.
Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Faktor keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Faktor terakhir yaitu istirahat yang cukup dan tidur yang cukup ya. Tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7-8 jam sehari. Anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Di sini jadi kesimpulan yang ada di dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia ini bahwa faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah makanan yang bergizi, yang kedua olahraga yang teratur, yang ketiga udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, yang keempat yaitu adalah sinar matahari yang cukup, dan yang kelima itu adalah istirahat yang cukup. Itu adalah faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu ya Ananda. Selanjutnya, di sini ada sebuah gerakan tari. Ya, ada gerakan tari. Gerak tari itu ada 2. Ada gerak tari yang lemah dan ada gerak tari yang kuat. Ya, dalam gerak tari itu ada gerak tari lemah dan gerak tari kuat. Gerak tari kuat itu memerlukan tenaga yang kuat. Gerak tari lemah berarti memerlukan tenaga yang lemah. Ya, contohnya lihat di bawah ini. Di samping ini ada contohnya. Di sini ada gerakan pertama. Gerakan pertama ini adalah kedua tangan direntangkan lalu ditekukkan dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan. Itu adalah gerakan pertama. Gerakan kedua itu adalah dari tengah tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Itu adalah gerakan kedua. Gerakan ketiga itu adalah satu tangan di pinggang dan tangan lainnya ke depan bergantian kiri dan kanan. Itu adalah gerakan ketiga. Gerakan keempat itu adalah kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan 2 kali dengan tenaga kuat. Itu adalah gerakan keempat. Itu dia. Nanti tarian ini kita akan praktekkan saat kita masuk sekolah ya Ananda. Kita doakan saja semoga kita cepat tatap mukanya supaya kita enak belajar ya Ananda, bisa kita praktek secara langsung. Itu dia gerakan tarian. Di sini untuk melakukan gerakan tarian itu pasti kita akan membutuhkan tenaga, ya kan? Dan itu bagaimana kita mendapat tenaga tersebut? Itu adalah memakan makanan yang bergizi. Di sini buah-buahan itu merupakan salah satu makanan bergizi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, setiap hari ibu membeli buah-buahan. Ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Di sini katanya yang ditanya berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya. Yang ditanya adalah seluruhnya. Berarti kita mengetahui berat seluruhnya itu dengan cara menjumlahkan. Cara menjumlahkannya di sini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan cara tabel seperti ini. Yang kedua cara bersusun panjang dan yang ketiga cara bersusun pendek. Di sini sudah jelaskan satu-satu caranya ya. Di sini cara tabel itu kita kumpulkan mana yang ribuan, ratusan, puluhan dan satuan menggunakan kotak-kotak seperti ini ya. 2.817. 2000-nya 2 ini itu adalah ribuan, berarti sini dia 2 kotak dia. 8-nya adalah ratusan, berarti sini ada 8 buah. 1-nya adalah puluhan, berarti sini 1. 7-nya adalah satuan, berarti sini 7 buah. Ya. Terus 1.332. Di sini 1-nya adalah ribuan, di sini 3-nya ratusan, sini 3 buah. 3 yang ini adalah puluhan, berarti sini 3. Dan 2-nya adalah satuan, ini dia. Ya, itu adalah menentukan ribuan, ratusan, dan puluhan dan satuannya.
Sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan dimulai dari satuannya. Satuan yang di sini itu adalah ada 7 buah. Tambah sini 2, berarti 7 tambah 2, 9. Sini dia. 1 tambah 3 itu adalah 4. Di sini lagi 8 tambah 3 sama dengan 11. Ya, 11 ini ratusan. Satu saja kita ambil, satunya lagi kita pindahkan ke sini. Ya, sini. Kita ambil 10 buah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebihnya ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi di sini kan 2 tambah 1 kan 3 nih. Tambahkan ini ke sini 1 tadi, berarti dia jadinya adalah berapa jadinya? 4. Yang ini tadi kan 10 buah nih loh yang kita pindahkan. Kan 10 kotak nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bukan. Ini kan satu kotak ini bernilai 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Berarti 10 kotak ini adalah nilainya 1000. Makanya 1000 ini kita pindahkan ke sini. Jadi dia jadi 4 ya. Satu ini sisanya. Ini dia sisanya tadi. Satu kotak ini kan 100 ini. Ya, satu kotak bernilai 100. Jadi 10 kotak 1000, 1000-nya kita pindahkan ke sini. Jadi dia menjadi 4000 di sini. Ya. Jadi 4149 ini jawabannya. Ya, Nanda, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah cara bersusun panjang. Di sini ada 2817. 2-nya 2000, 8-nya 800, 1-nya 10, 7-nya adalah 7. Terus selanjutnya ada 1332. 1-nya 1000, 3-nya 300, 3-nya lagi 30, 2-nya adalah 2. Kita jumlahkan. 7 tambah 2, 9. 10 tambah 30, 40. 800 tambah 300, 1100. Terus 2000 tambah 1000 sama dengan 3000. Itu dia. Di sini kita perhatikan. Di ratusan ini dia ada 1100, ada ribuan dan ada ratusan. Ya. Yang 1000 ini kita pindahkan ke 3000, 100-nya dia tetap. Jadi 1000-nya pindah ke 3000 jadi 4000, 100-nya tetap, 40-nya tetap, 9-nya tetap. Jadi 4149. Itu adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah cara bersusun pendek. 2817 ditambah 1332 ini kita susun. Puluhan sama puluhan, satuan sama satuan, ratusan sama ratusan, dan ribuan juga sama ribuan. Ya, ini sudah sama lurus semua ya. Satuannya dulu. 7 tambah 2 sama dengan 9. 1 tambah 3 sama dengan 4. 8 tambah 3 sama dengan 1. 1 ini apa? 11 ya. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kita pindahkan 1 ini. 11 ini yang mananya kita simpan? Yang depan atau yang belakangnya? Kan ada nih angka 11 kan? Nih, ada angka 11. Yang ini yang kita simpan atau yang ini? Yang kita simpan itu adalah angka yang pertama yang kita simpan. Kita taruh di atas ini. Ya, angka pertama yang kita simpan kita taruh di atas sini. Jadi, satunya nih di belakang tetap kita tulis di sini. Kita tulis yang di belakang ya, yang disimpan adalah yang di depan. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi dia adalah 4149. Ya. Sekarang Ustazah ingin tanya. Misalnya di sini ada angka 23. Misalnya ketemu seperti ini. Yang mana yang akan kita simpan? Yang kita simpan itu adalah angka di depan. Apa itu? Angka 2. Ya Ananda, itu adalah cara bersusun pendek. Jadi hasilnya dari 3 cara ini tadi, cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga hasilnya sama, yaitu 4149. Itu dia. Itu Ananda materi kita hari ini. Apabila ada Ananda yang ingin ditanyakan silakan tanya ke Ustazah, telepon Ustazah atau japri sama Ustazah. Ya. Sekarang Ustazah akan memberikan sebuah tugas kepada Ananda semuanya. Apa tugasnya? Kita lihat di sini.
Di sini tugasnya adalah kerjakan soal nomor 4 sama 5. 4 sama 5 saja ya. Soal nomor 4 dan nomor 5 saja. Ini. Tugasnya adalah kerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 saja. Nanti silakan jika sudah selesai kumpulkan sama ustazah. Ya Ananda, mungkin itu saja yang dapat ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.